kami ambil untuk pertemuan kali ini tidak membahas hukum, karena kalau hukum mungkin pertanyaannya banyak. Nah, biasanya kan kita bahas hukum-hukum karena berdasarkan tema, maka kami bebas memilih tema apa yang akan dikaji. Untuk yang sekarang kita bahas untuk kehati-hatian kita di dalam menjaga keislaman. Maka kami ingat itu, yang kami ingat disebutkan juga di dalam kitab Sulam Taufik yang terkenal, kitab yang mengatakan siapa yang bisa mengamalkan ilmu Sulam Taufik saja, kitab Sulam Taufik ini insya Allah bisa menjadi wali Sulam Taufik, karena di belakang disebutkan tentang maksiat-maksiat juga, mulai maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat hati, itu diterangkan semua. Tapi kita tidak membahas itu, tapi membahas bab yang lain, yaitu tentang untuk menjaga keislaman kita supaya hati-hati. Alam musannifu rahimullah nafa'ana bi ulumi fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Fasal yang saya baca ini tentang menerangkan tentang wajibnya untuk semua orang muslim hifdzu islamihi, ngerekso keislaman, menjaga keislaman kita itu wajib. Menjaga keislaman kita itu wajib. Wa saunuhu lan tegese ngerekso keislaman itu wajib, hukumnya wajib. Menjaga dari apa? Menjaga dari apa? Amma yufsidu sangka barang kang bisa ngerusak apa barang ing islami. Apa barang sing iso merusak keislaman? Banyak. Makanya diterangkan malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan terancam akan bisa terjerumus terhadap kejelekan itu. Maka untuk kehati-hatian kita, mana yang jelek itu kita harus tahu, bukan untuk kita melakukan, enggak. Makanya kemarin ketika ditawarkan kita membahas tolak, enggak, wis aku enggak kate nalak. Bahas nikah enggak kate kawin maneh, bukan itu tujuannya. Bagaimana kita itu tidak terjerumus terhadap yang namanya tolak, atau di sana ada zihar, apa tidak terjerumus yang mengucapkan kata-kata yang menyebabkan tolak. Kan hati-hatian. Makanya malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan, yang tidak tahu tentang kejelekan, maka dia khawatir akan terjerumus terhadap kejelekan tersebut. Toh juga hukum mencari ilmu itu wajib. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu diajari oleh Gusti Allah, padahal yang punya ilmu yang sangat banyak. Wa qul rabbi zidni ilman, ngucapo sira Muhammad, ngucapo ya apa? Rabbi do pangerang ingsun, zidni mungkin nambahi panjenengan ing kawula ing ingsun ilman ilmu. Sing ngongkon Kanjeng Nabi njaluk tambahan ilmu niku Gusti Allah. Kanjeng Nabi yang banyak ilmunya itu oleh Allah masih disuruh minta lagi ilmu. Maka ada hukum di sana, ada hukum ketika orang itu tidak mau mencari ilmu agama. Bukan tidak ada konsekuensi. Kadang kan orang ada yang mengatakan, kalau saya mengerti hukum, maka ketika membahas hukum, berarti saya harus melakukannya. Aku lek roh hukum, umpama hukum ini dibai haram, karuan ndak ro pisan, lek aku ero kan dadi haram, lek aku ndak ero kan enak saya dihukumi orang yang tidak tahu. Hukum mencari ilmu itu wajib. Tolabul ini faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib hukumnya. Berarti ada konsekuensi dosa
bagi orang yang tidak mau mencari ilmu. Makanya ketika ketika seseorang itu berada di hutan di sana, makanya Kanjeng Nabi diutuskan bukan hanya ya salah satu yang penting di sana ada di utam 5 makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak, tapi di sana ada tugas untuk Kanjeng Nabi, yaitu basyirun nadhir, untuk memberikan kabar gembira tentang surga dan memberikan di sana akan ada yang menakutkan, yaitu neraka bagi yang berbuat jelek. Itu ada peringatan, tugasnya Kanjeng Nabi, ada peringatan. Makanya ketika nanti kita tidak melakukan kesalahan, umpamanya sholatnya salah, dan kita tidak mau mencari tahu ya apa caranya bener, pokok ngelakoni sholat sak mampuni, umpamanya sholat atau puasa atau yang lain, kita tidak mau mencari tahu, pokoknya sak roni aku ngelakoni ini. Lek tambah ro hukumnya tambah be soalnya karuan ndak ro pisan, maka nanti akan ada ketika orang itu tidak tahu maka akan ada konsekuensi. Tidak tahu dan tidak mau mencari tahu, kecuali orang itu berada di tengah hutan. Ketika dituntut orang itu, kenapa kamu tidak tahu hukum? Ya memang ono nih di alas, tidak ada yang mengajak-ngajak kebenaran, ndak ono, sing ngajari ngaji ndak ono, tidak ada. Makanya ada juga utlubul ilmu walau bisin, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu jauhnya, bukan harus ke negeri Cina, bukan, jauhnya itu sampai ke negeri Cina, meskipun jauh, kejarlah ilmu agama tersebut. Itu karena itu tuntutan untuk wajibnya mencari ilmu. Kecuali di tengah hutan, dan di tengah hutan itu tidak ada peringatan. Makanya lek ono wong urip, orang yang tidak wajib sholat, satu ya, termasuk orang yang gila gendeng itu kan tidak wajib sholat, termasuk orang yang buta dan tuli kan tidak wajib sholat. Tidak, meskipun kok umur 50 buta ini utawa tuli ini waras, tidak wajib mengkodok. Wong buta sama buta dan tuli bareng, tapi itu kan tidak wajib sholat, karena ya apa caranya ajar, salah budek apa jenenge buta, lek diajari gerakan oba, kalau masih bisa melihat, meskipun budek kan masih bisa melihat orang kan bisa. Kalau tuli saja budek tok tapi bisa melihat, atau buta tapi masih bisa mendengar kan dibisi isau. Tapi salah wis budek buta, ya apa ngajari nih kan tidak bisa. Moro diobahno kan ngamuk wong, moro langsung dimungkurno dirukukno kan ngamuk wong pancene budek dan tuli. Atau orang yang tidak wajib juga ketika peringatan iku ndak tutuk nang runu, ono wong mulai cili uripe ndek alas, ndono sing ngajari ngaji ndak ono. Tidak ada yang mengajari ngaji, tidak ono. Sing ngejak carane sholat poso tidak ono. Suatu saat wong itu sampai birang-birang tahun ono di alas, itu tidak wajib manjene tidak rupopo uripe di alas. Lain dengan kita, awake dhewe hidup dengan banyak orang yang punya ilmu, dan kita tidak mau menerima ilmu yang diberikan, maka akan dituntut awake dhewe. Apa tuh? Apakah tidak ada peringatan untuk kamu? Biyen. Enggak, aku ndak iso, saya kan tidak bisa sholat dengan benar. Apa ndak ono sing ngajari? Pengajar apakah tidak ada? Maka dia akan tertimpa dosa. Iku krono ndak gelem sinau mang. Bukan kaulas, bukan. Jadi kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu, dan tidak boleh ridho meskipun ada kodok dan kodar. Kodok dan kodar kan harus diimani jeleknya dan bagusnya. Cuma kita tidak boleh ridho dengan ketidaktahuan kita, harus, makanya wajib mencari ilmu. Salah satunya yang paling penting adalah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli, akad nikah, ibadah. Kita teruskan yang ini tuh.
Itu tentang pentingnya ilmu banyak sekali para ulama menyebutkan. Amma yusiduhu saking barang kang bisa ngerusak Islam ya dulu lan bisa batalaken ing Islam. Ada perkara sing iso batalno ngerusak Islam kita itu ada. Karena lek wong itu sudah keluar dari agama Islam, keluar kita termasuk bukan orang yang iman, maka ketika kita mati dalam keadaan tidak beriman durung sempat syahadat, maka EDW itu terakhirnya kan bukan husnul khotimah, artinya kan matinya mati bukan Islam. Kalau di neraka selama-lamanya ya kita harus terima, kalau bukan Islam kita matinya. Makanya harus tahu mana yang bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Wayak taulan iso mutus ing islami opo iku wahua utawi kang kasebut iku mang aridatu iku murtad. Aridatu iku murtad. Wal iyadu billah. Murtad itu bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Waqad katsura fi hadzal zamani, dan banyak sekali di zaman sekarang. Waqad kasura lan teman-teman akeh fi hadzal zamani ing dalem iki zaman. Banyak zaman sekarang itu banyak sekali. Enggak. Zaman sekarang itu banyak sekali atas sahulu apa gegampang fil kalami ing dalem omongan mang hatta anahu sehingga setuhune kalami gunemane yahruju iku metu, sehingga setuhune kelakuan yahruju iku metu min ba'dim sangka sebagiane wong-wong kaum apa alfadun pira-pira lafat tukhrijum kan iso ngetokaken apa lafat hum ing kaum anil islami sangka Islam. Zaman sekarang ini terus sinten Al-Habib Abdullah Syekh Syekh Abdullah bin Husain niki zaman sekarang banyak sekali uang sing gampang omong iku ngawur. Terus Habib Abdullah bin Husain sengarang kitab Sulam Taufik akeh wong ngawur lek omong, sehingga omongan iso ngetokno wong iku teko, sehingga teko omongan memang iso ngetokno wong iku teko agama Islam. Terus kita mau mengambil aku karuan ndak rupisan, pas mau menjawab seperti itu kita aku karuan ndak rupisan lek ru kan malah apa sini ru hukum aku timbangannya ru hukum, karuan ndak rupisan kan enak dihukumi orang yang tidak tahu. Makanya jari Habib Abdullah bin Husain sengarang kitab Sulam Taufik zaman sekarang itu akeh nemen wong sing gampang omongan, sehingga omongannya iso ngetokno wong iku teko agama Islam durung sempat mlebu Islam mati. Nah, bagaimana? Makanya kan harus hati-hati. Kita harus tahu endi omongan sing iso ngetokno itu teko agama Islam. Makanya wajibnya ngaji di situ. Fil kalam wala yarawna dzalika dzanban. Terus wong-wong iku ndak ero lek sing diomongno iku dosa. Kan tidak tahu berarti, karena dia apalagi dia tidak mau mencari tahu. Omongan ya apa sing iso ndadekno dosa. Fadlan luweh-luweh lebih-lebih an kaunihi kufran, omongan memang iso ndadekno kufur. Makanya jare singaran kita Sulam Taufik zaman sekarang ku akeh wong sing ngentengno omongan sehingga iso omongan iso ngetokno wong teko agama Islam, lan wong iku ndak ero lek omongane iku iso ndadekno dosa, lebih-lebih bisa ngetokno ndadekno wong kufur ndak ero zaman saiki. Jadi singarang kitab Sulam Taufik. Makanya kita harus tahu waridatu termasuk kan murtad itu iso ngetokno wong, murtad bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Waridatu salah satu al-samil murtad itu ada tiga, ada murtad keyakinan, i'tikad, ada murtad akwal ucapan, ada murtad kelakuan. Kalau murtad yang kelakuan pekerjaan itu hanya sedikit. Contohnya mekaru kasujudin di sana, men kayak sujud nang brahala, kayak sujud nang wong liya, menyembah selain Gusti Allah, itu kan pekerjaan titik. Yang paling banyak itu murtad yang bangsane bangsa akwal, ucapan. Paling akeh latun hasarun ndak bisa dihitung.
murtad sing bahasane bahasa ucapan pengucap itu nemen akeh. Makanya kita patut untuk kita itu memperbanyak syahadat, dididik memperbanyak syahadat. Yaitu coroni kalau kita tidak tahu memperbanyak syahadat. Murtad hati keyakinan juga banyak, tapi tidak sebanyak murtad sing bangsa ucapan. Murtad hati i'tiqad wa kul qismin yatasya'abu syu'uban katsiratan, setiap bagian termasuk bagian-bagian tiga itu tadi, pembagian itu bercabang-cabang yang banyak cabangnya. Faminal awali asyakku fillah, yang pertama murtad keyakinan termasuk ragu tentang Gusti Allah. Ragu Gusti Allah itu ono temenan apa ndak, ini tidak boleh. Yakin di dalam hatinya muncul Gusti Allah ki ono apa ndak, ragu. Au fi rasuli utawa rasuli Gusti Allah ragu. Awil Quran utawa Quran ragu. Al-Quran iki karangan Gusti Allah apa duduk, apa jenis teko Gusti Allah apa duduk sih, ragu, kita tidak yakin kalau Al-Quran itu memang dari Gusti Allah. Au yaumil akhiri utawa dina akhir, kiamat iki bakal terjadi apa ndak, ragu. Awil jannati utawa surga iku ono apa ndak, awil nari utawa neraka ono tak neraka iku, ragu. Maka itu bisa menyebabkan, tapi awake dhewe ndak iso ndak moro-moro ngarani murtad ndak boleh. Ini tentang keyakinan. Kalau keyakinan itu wong iku niat temenan, ragu temenan apa ndak, yang tahu kan dirinya. Makanya kita harus hati-hati. Neraka iku ono apa ndak yo, maka bisa menyebabkan murtad keyakinan. Awil thawabi awil iqabi, ganjaran ku ono apa ndak yo, ragu. Siksa ono apa ndak yo, ragu. Anah widzalika mimma huwa mutmaun alaihi, atau yang lainnya, bahasa Indonesia ini DLL dan lain-lain. Nah widzalik itu dan lain-lain, mimma huwa mutmaun alaihi, sangka perkara yang sudah disepakati para ulama, yang sudah disepakati para ulama itu benar adanya. Awi i'tiqada fi qada sifatin min sifatillah ta'ala, atau kita meyakini bahwasanya Gusti Allah itu kan banyak sifatnya Gusti Allah. Kalau kita tidak meyakini salah satu sifatnya saja Gusti Allah, ragu tentang salah atau tidak meyakini salah satu sifatnya Gusti Allah, contoh ini bahwasanya Allah Maha mengetahui ilmu, kan ada sifat wajibnya Gusti Allah. Sifat wajibnya Gusti Allah termasuk yang disepakati, yaitu sifat ilmu, ilmunya Gusti Allah Maha mengetahui. Kita tidak yakin, ragu oleh Gusti Allah iku ro, sampai nyengit di jero gua mari ngono, kira-kira Gusti Allah ro apa ndak le aku ndek gua iki nganu ngene, umpamane ragu. Jadi tidak boleh. Au nasaba lahu sifatan yajibu tanzi, utawa bangsa no sifat nang Gusti Allah yang sifat itu seharusnya tidak ada bagi Gusti Allah, tapi dianggun nang Gusti Allah. Contohnya apa? Kal jismi, kayak jisim, nganggap Gusti Allah punya jisim. Makanya ano apa sini mujassimah itu nganggap Gusti Allah punya jisim, punya tangan, punya jisim atau punya bentuk jasad. Karena itu menganggap Gusti Allah itu kan lepas, bersih, wajib dibersihkan dari sifat-sifat yang sifat-sifat termasuk sifat jisim itu harus dibersihkan. Gusti Allah tidak. Makanya kalau memberikan sifat Gusti Allah, bangsa sifat Gusti Allah, yang sifat itu harusnya tidak pantas bagi Gusti Allah, itu termasuk murtad keyakinan. Contohnya nganggap Gusti Allah punya jisim, punya tangan dan yang lainnya. Au halala muharraman bil ijma', utawa ngalalno perkara sing diharamno yang keharaman itu sudah disepakati para ulama. Bidarurah mimma la yahfa alaihi, contohnya kazina wal liwat, zina atau liwat. Liwat itu dari, kalau zina dari tempatnya, dari alat yang seharusnya. Kalau liwat itu dari belakang, jadi duduk gini sing di itu namanya liwat, haram hukumnya. Wal qatli wasarokoti, membunuh, mencuri, terus gosok itu mengambil tanpa
izin. Itu ngalalno perkara sing apa jenenge sing haram. Atau yang lainnya banyak sekali. Homer, arak, kita iki halal iki lek kanggo aku. Tidak boleh menghalalkan perkara yang haram, yang keharaman itu sudah sepakat para ulama sepakat kabeh lek itu haram. Coba dia ada perbedaan pendapat tentang keharaman itu. Ulama iki mengharamno, ulama iki ndak haram jadi. Tapi yang sudah disepakati para ulama lek wis haram ndak boleh dianggap halal. Iku kan haram. Umpamane iku kan haram. Halal iki. Ndak apa-apa lek digawe jamu, haram tidak boleh. Kalau tidak boleh. Kalau sampean yakin dan tujuannya itu, sampean menganggap itu termasuk murtad keyakinan, bisa menyebabkan, bisa karuan mengakui kalau itu haram. Kan lebih baik begitu. Mimala fa'alhu, karena itu sudah disepakati tentang keharamannya. Kata utawa ngaramno perkara sing halal kadzalika kal bai'i wan nikah, atau perkara sing halal asli halal jual beli yang semua ulama menyepakati bolehnya, dan nikah yang memang betul-betul halal moro diharamno tidak boleh. Au nafa wujub mujma'in alaihi kadzalika, utawa ngilangno perkara yang sudah disepakati para ulama sing iku wajib. Contohnya kasolawatil khamsi, kayak sholat kami menghilangkan sholat itu kan wajib. Contohnya sholat itu kan wajib kanggo sampean, kanggo aku kan tidak wajib. Karuan tidak mengatakan seperti itu, karena tidak ngomong seperti itu. Kalau sholat wajib ya wajib, sama tidak sholat tidak, wis selesai. Daripada mengatakan ditambahi sholat sampean wajib, aku kan tidak wajib sholat itu bisa menyebabkan murtad. Kalau dia murtad keyakinan. Makanya bener zaman sekarang itu banyak uang gampang nang omongan, tapi tidak perlu lagi sonatana dari agama Islam, tidak tahu. Makanya kami anggap kayaknya penting membahas seperti ini. Ausajadatin atau sujud siji minha saking sholat. Sujud itu ndak ping luru sini, ping siji. Sujud itu ping siji ae, ndak usah ping loro. Wajib kan ping siji mean. Karena memang dikarang-karang. Minha wa zakat la zakat ngangkat zakat itu tidak ada. Wasomi puasa itu ndak wajib, poso-posoan wajib, yang wajib karena awakmu, lah aku ndak wajib puasa. Kitab itu untuk semua orang mukallaf, wong Islam yang mukallaf. Wal haji, wudu, banyak Al-Quran kan wudu bareng sama sholat harus punya wudu. Sampai muni lah aku kan ndak wajib wudu maki sembahyang, ndak boleh. Awajaba malam yajib ijma'an kadzalika onafa, kecuali atau wajibna perkara sing ndak wajib kelawan kesepakatane para ulama. Sing perkara itu ndak wajib, sepakat para ulama mengatakan itu tidak wajib. Contohnya kalau sholat sunnah rawatib kan tidak wajib, sholat qobliyatal ba'diyatal itu kan tidak wajib sunnah. Mana sampai mewajibkan, tapi tujuannya memang mewajibkan. Kalau untuk dirinya terserah, atau biasanya ada di dalam pesantren kan ada yang memang diwajibkan, tidak masalah, itu peraturan pesantren kan. Jamaah wajib itu kan peraturan pesantren, untuk pesantren itu kan. Nah, itu tidak masalah kalau itu. Au azama ala malah bagus kan di pesantren yang untuk melatih kedisiplinan. Au azama ala kufri utawa wong nengojo kepingin kufur fil mustaqbali, zaman yang akan datang. Paman ini meneng-meneng aku kepingin metu Islam kah, umpama ini aku pengen metu Islam, aku pengen mlebu agama ya seminggu kas umpamanya, bertujuan untuk masuk keluar dari Islam nak besok atau setahun kasus. Makanya apa jenis niat itu bertujuan untuk kufur keluar dari agama Islam itu bisa menyebabkan murtad
keyakinan. Au ala fi'li syai'in fil hal, utawa ngelakoni perkara kepingin durung ngelakoni, pingin wis tujuannya kepingin ngelakoni saiki tapi tujuan keluar dari agama Islam, kufur, itu bisa menyebabkan murtad keyakinan. Mimma dzukira utarat dada fihi la waswasa, iku perkara sing garai mang-mang ragu. Beda mbek waswas. Kalau waswas kan lain dengan ragu. Kalau ragu itu ono apa ndak ya, itu ragu. Kalau waswas itu sebenarnya dia sudah percaya, tidak ragu, cuma mantep no itu ndak tepat. Seperti waswas itu kayak uang putu nawa itu paman nepak no nawa itu ambek nempel banyu nang muka, utawa sholat usolli ku Allahu Akbar, hati ini muni usolli kan ditepakno, hatinya mengucapkan usolli fardal, mulutnya mengatakan Allahu Akbar, ndak tepak-tepak, akhirnya dibalam-balani Allah was-wasan. Bukan ragu, ndak. Makanya kalau was-was lain dengan was-was tidak menyebabkan murtad. Was-was beda dengan ragu. Memang ragu dengan Allah itu ono apa ndak ya, tapi sampai percaya dengan Gusti Allah. Tapi lek ragu kan tidak percaya, berarti belum yakin. Kalau was-was yakin aslinya, cuma mantep no wong mantep temenan itu masih belum bisa. Itu kalau was-was tidak menyebabkan murtad ndak. Wa angkara subata Sayyidina Abu Bakar, utawa ngingkari bahwasanya sahabat Abu Bakar itu bukan sahabat. Salah satu lah para sahabat itu dianggap duduk sahabat, macam diyakini kalau itu bukan sahabat Nabi, maka bisa menyebabkan murtad keyakinan. Radal aw risalata wahidin minar rusuli mujma'in ala risalatihi aw jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, utawa ngangasi angas nang salah satu huruf yang sudah disepakati para ulama sing huruf itu mesti ono ing dalam Al-Qur'an, dianggap tidak ada. Jadi dianggap tidak ada, utawa nambahi huruf di Al-Qur'an sing huruf itu sudah disepakati para ulama lek ndak ono. Contohnya begini. Umpamanya di surat Al-Fatihah saja, di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Mau dianggap Maliki yaumiddin, lamnya dihilangkan. Padahal lamnya itu sudah disepakati para ulama lek ono. Sesuatu kalau itu jelas ada, dihilangkan. Atau nambahin huruf Maliki dijadikan disepakati tidak adanya maliki kiyaumadin, berarti tambahi mujma'an alhi nafi mutakidan, tapi tujuan nambahi mbik ngurangi mang tujuane ngiyakini apa mutakidan annahum minhu au kadzaba rusulan au nausihi, tujuan nambahi mang memang tidak meyakini bahasanya yang benar itu, utawa memang ngeremehno utawa nggawe guyonan ala nafi mutakinahum minhu au kadzaba rusulan au naqasu, utawa nggorono salah satu para rasul utawa ngurangi para rasul, nganggep umpamanya salah satu nabi atau rasul itu tidak ada. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad, utawa ngolehno lek ono nabi setelah Nabi Muhammad. Boleh umpamanya ngomong ini, boleh saiki ono nabi, boleh umpamanya ngono, boleh saiki ana nabi dari sapa wak nabi sampai bangkit Nabi Muhammad, boleh saiki ada nabi lagi, memperbolehkan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad itu tidak boleh. Wal musani af'al kasujudin li sanamin au syamsin au makhlukin, ku sujud nang brahala iku murtad pekerjaan, nang matahari nang makhluk lain itu menyebabkan murtad keyakinan. Saya bacakan sedikit murtad ucap. Banyak al-aqwal, al-murtad al-aqwal itu banyak, wahya katsiratun jiddan, nemen akeh. Makanya bahasa di kitab jiddan itu artinya kan mbah, nemen wis. Jiddan nemen akeh. Latun hasaru ndak kena dihitung. Murtad sing basa ucapan iki nemen akeh. Minha ayyakula li muslimin ya kafir, contone ngomong nang wong padha Islam, he wong kafir. Padahal koncone padha Islam, he wong kafir.
Iku contohnya sing bisa menyebabkan murtad ucapan ayakul lam sing ya kafir aw yahudi wong yahudi aw ya nasrani wong nasrani aw ya atimatin wong sing ndak duwe agama umpamanya. Wong ndak duwe agama kan ateis, tidak punya agama. Wong sing ndak duwe agama padahal lek padha islami. Oh, tapi ana tujuane muridan annalladzi alaihil muhatab minad-dini kufrun aw yahudiyun aw nasraniyun. Dikonokno cekne wong iku dadi kufur temenan utawa di tujuane cekne dadi Yahudi temenan utawa cekne dadi apa jenenge wong sing ndak duwe agama temenan, maka isuku itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Oleh sabidin wa kasukhriyah bismin min asma'ihi ta'ala. Ngino salah satu jeneng sing jeneng iku salah satu jeneng Gusti Allah ya bisa nyebabno murtad ucapan. Awa'dihi janjine Gusti Allah, awa'idihi utawa ancamane Gusti Allah. Ayo kini umpamane utawa jarine nang Gusti Allah dijanjeni endi janjine Gusti Allah umpamane. Endi ancamane jarine lek akan dilaknat, akan disiksa, mana siksanya Gusti Allah umpamane. Maka itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Dimana maka tidak kena gampang-gampang ngomong. Yang seperti itu saja bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Dan sekarang sudah banyak wong nantang gitu. Nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala wa ka'iyakula law amaron umpamane utawa ngene maneh salah satu contoh. Ngomong ngene, law amaroni lahu bika dalam afun. Umpama aku nang Gusti Allah dikongkon ngene, ndak kate tak lakoni. Umpamane ngono. Pemenang Gusti Allah aku dikongkon ndak kate tak lakoni umpama. Kadang seperti itu kan dibuat guyonan. Aulau suratil kiblatu fi jihatin kata umpama kiblat iku ngalengetan nang Gusti Allah dilengetan umpamane. Ndak kate ngadep aku umpamane. Ucapane lah teko ucapane wis ngono wis nantang dhisik. Mau nang Gusti Allah dilengetan ndak kate ngadep ngetan aku umpamane. Itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Aulau a'tanillahul jannah ma dakhaltuha utawa petuwek sombong. Umpama aku kena Gusti Allah dilebokno surga ndak kate mlebu aku umpamane. Umpamane kayak ucapan seperti itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Ma dakhaltu ndak kate mlebu aku mustahifan hale ngentengno ngremehno. Berarti kan wong itu tidak percaya adanya surga. Au mudhiran lil inadi fil kulli, au mudhiran fil kulli wa ka'iyakula law akhadhani lahu bitarki salat ma ana fihi minal marad zalamani utawa ngucap ini. Umpama aku iku disiksa nang Gusti Allah gara-gara aku ndak sembayang. Padahal aku ndak sembayange gara-gara warang. Pahami? Umpama ngomong ini. Umpama Gusti Allah nyiksa aku gara-gara nih aku ninggal sembayang, sedangkan aku ndak sembayang mang iku krono aku lara warang. Zalawan berarti Gusti Allah iki dolim Gusti Allah nang aku iki. Ndak boleh ngomong seperti itu, ucapannya bisa menyebabkan murtad. Terus seperti itu. Nilai Gusti Allah iku umpama nyiksa aku gara-gara aku ndak sembayang. Padahal aku tidak sembayangi mau warang. Dolim berarti Gusti Allah itu tidak boleh. Makanya kan tidak boleh orang mengucapkan umpama Gusti Allah itu nyiksa aku gara-gara aku nyolong, dolim. Umpamanya kan tidak boleh. Apa bedanya dengan ini? Paman aku, lek Gusti Allah nyiksa aku gara-gara aku nyolong, berarti Gusti Allah dolim. Wong sing nentokno nakdirna aku nyolong Gusti Allah, umpamanya seperti itu. Kan sama dengan ini. Makanya kita itu meskipun takdir itu wajib kita imani, jelek dan baiknya, Gusti Allah tidak bisa disalahkan. Jadi Allah itu tidak bisa disalahkan karena sudah menjadikan sebabnya. Gusti Allah menentukan, tahu kita akan melakukan dosa, tahu roh lah dewe. Contoh nih, Gusti Allah tahu lek engko awake dhewe ndak kira sembahyang isya, tahu Gusti Allah. Awake dhewe tapi diberi kemampuan nang Gusti Allah, kamu bisa sholat isya, engko bengi itu kan padha durung apa kecuali sing semari.
Kamu bisa kok sholat isya, bisa dikai kemampuan nang Gusti Allah, makanya dikasih pilihan. Kamu bisa kok langsung turu, bisa. Padha-padha takdir Gusti Allah tahu kok, ero mana yang akan sholat, mana yang tidak akan sholat nanti, tahu Gusti Allah. Tapi kita dikai mampu semua ini, dikasih kemampuan semua, dikasih kemampuan untuk sholat, sisi ada kalanya dikasih kemampuan yang tidak bisa, kita tinggal pilih. Padahal Gusti Allah wis seru, awake dhewe iki sing bakal sholat nanti dan yang tidak sholat yang seru kan Gusti Allah. Tapi kita kan bisa milih sholat atau enggak, engko itu terserah awake dhewe. Makanya Gusti Allah enggak bisa disalahkan nanti. Bapakmu mampu sholat, dia kok langsung turu, kan seperti itu jadinya. Kita menyalahkan Gusti Allah dengan takdirnya Gusti Allah tidak bisa, karena kita dikasih kemampuan kasih kemampuan milih, jadi kita bisa melakukan, kita bisa meninggalkan. Sebenarnya kita tidak bisa membahas itu, soalnya itu kuasanya Gusti Allah. Kodok dan qadar itu kuasanya Gusti Allah. Makanya ketika kita mengucapkan mengelak Gusti Allah katanya suatu gara-gara aku tidak sembahyang padahal aku memang warang, berarti dolim Gusti Allah, itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Aku lali fi'lin hadza bighairi takdir, atau ngomong nang penggawean kita nganggap biasa itu nganggap biasa ini karena memang lupa, juga ada yang tidak tahu, ada yang lupa, nganggap ngomong nang pekerjaan yang baru hadza bighairi takdirillah, iki duduk takdir Gusti Allah, iki duduk Gusti Allah sing nentokno iki, umpamane itu tidak bisa menyebabkan murtad ucapan. Jari sapa itu duduk Gusti Allah sing nakdirno, itu tidak boleh mengucapkan seperti itu. Itu gara-gara aku dewe, gara-gara, makanya tetap semua itu takdirnya Gusti Allah. Utawa yang terakhir, karena panjang bisa disambung besok-besok. Aula syahida indil anbiya aul malaikatu au jami'al muslimin bikaza maqabil tahum. Qala la af'alu kadza wa in kana sunnatun bi ghusl istisqa, utawa ngomong umpama ana malaikat lan para nabi sak kabeh wong muslim iku memberikan kesaksian nyakseni suatu perkara, sing nyakseni malaikat wis sing nyakseni, nabi teko kabeh dadi saksi kabeh, ndak kate percaya aku. Umpamane ojo awakmu malaikat teko kabeh, para nabi teko kabeh dadi saksi, ndak kate percaya aku. Umpamanya seperti itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi tentang banyak sekali murtad ucapan ini, makanya kita harus hati-hati supaya tidak terjerumus, dan perlu kita untuk memperbanyak syahadat supaya kita terus berada di dalam agama Islam. Jadi nanti kelak kalau kita suatu saat ditarik nyawanya oleh Gusti Allah dalam keadaan masih iman, berarti masih ada harapan untuk surga meskipun disiksa kan tidak masalah, masih ada harapan meskipun disiksa suwi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebenarnya kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin bisa dilanjut pengumuman. Perjalanan masih katanya kumpul aja, berarti menunggu ya. Oh, iya. Apa kita teruskan apa ya? Enggak, kita anu Pak Rofi, apa ada gantinya yang mau? Masih Pak Rofi. Nanti aja. Sini. Pelanggan. Senduro. Kita tunggu. Iya, kita teruskan sambil menunggu sebentar. Kadang orang mengucapkan la ilah, terus ada lagi la haula,
La haula wala quwata la haula wala quwata. La ilaha balik. Makanya kan murtad keyakinan atau ucapan itu, ucapan ini kan tujuannya kita tahu itu kan untuk kita supaya hati-hati. Kalau sudah hati-hati kita tidak akan mengucapkan yang seperti itu kan. Lewis hati-hati, lewis tidak akan mengucapkan seperti itu. Dan kita tidak bisa menvonis, tidak oleh murtad ini, tidak boleh. Siapa tahu dia di hatinya nerusno illallahnya dia di hati ini, kan kita tidak tahu. Makanya kan ada wiritan sih, hu seperti itu, maka ya bagaimana? Kadang kan di apa jenenge Allahu seperti itu. Mungkin saja dia kan, atau dia tidak tahu, jadi tidak runing artinya. Jadi tidak, kadang kan memang tidak tahu la ilaha illallah artinya umpamanya sampai paksa seperti itu artinya dia tidak akan dijawab. Ambil orang-orang awam tidak dijawab. Tidak ada Tuhan, la ilaha umpamanya la ilaha, tidak ada Tuhan illa selain, baunya sampai illa la ilaha illa itu tidak la ilah tidak ada hanya kan, tidak ada hanya la ilah berarti tidak ada Tuhan ya, la ilah tidak ada hanya kan, Iya la ilah gitu. la ilah umpamanya tidak ada. Nah ya ketika orang awam ditakoni, makanya kan ada, ini wajibnya kita mencari ilmu kan seperti itu supaya cuma kita kan tidak iso nuntut wong kudu paham artinya. Yang jelas wong itu ndak umpama artinya tidak akan mengucapkan seperti itu. Tapi umpamanya orang itu melakukan suatu dosa, makanya saya terangkan dari awal wajibnya mencari ilmu. Terus diterangkan oleh Habib Abdullah bin Husain pengarang Sulam Taufik. Zaman sekarang akeh wong gegampang nang omongan, lan wong iku ndak ero lek omongane iso ngetokno wong ku teko agama Islam, ndak ero lek iku dosa. Tidak tahu memang. Terus ya apa solusine? Ya ngaji, ya bagaimana supaya kita tahu. Kalau yang tahu biasanya kalau ada orang lek ana wong ndak ero, apa wong tidak tahu ya dikasih tahu. Artinya la ilah itu apa? Berarti harus dikasih Allah. Kadang wong kebiasaan. Tapi nyebut si anak masih nyebut. Kira-kira lek artinya tidak akan seperti itu. Wong sampai dadi sepisan ae wong itu tidak akan. Wong iku kagete yang muni la ilah, tidak muni sing liya yang lainnya. Maka kita lanjut, apa ada yang bertanya? Maka sambil menunggu. Nanti saya baca sedikit sambil menunggu pertanyaan, sambil takon tidak masalah, diputus pertanyaan. Utawa sampai nganggep wa ingkana sunnatun tugasil istiza, umpama iki panceni sunnah, cek nih maki sunnah ndak kate tak lakoni. Au qala la af'alu kadza wa ingkana maki sunnah ndak kate tak lakoni umpamanya. Kalau kita umpamanya ada sifakan yang memang sunnah, kalau tidak mau ya sudah diam, menang. Kalau ada kata tahu sholat itu wajib kan tidak mau sholat, ya menang. Tidak usah ngomong yang banyak-banyak, khawatir omongannya bisa menyebabkan murtad malah. Kalau kita tahu siwak itu sunnah kita tidak mau melakukan, ya wis menang. Daripada kita ngomong cek nih maki sunnah, ndak kate siwakan, ngomong seperti itu bisa menyebabkan murtad ucapan malah. Awlau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi au a'tahu alimun fatwa faqala isya hada syar'u muridan al-istihfaf itu tidak mempercayai seorang nabi. Au qala la'natullahi ala kulli alimin muridan, ngelaknat wong alim-alim
ngelaknat para wong alim itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Au qala ana bariun minallah, utawa ngomong lek aku bebas dari pantauan Gusti Allah, itu bisa menyebabkan murtad ucapan. Utawa para malaikat mengatakan au minal Qur'an, utawa sangga Al-Qur'an. Banyak sekali murtad ucapan ini, banyak. Kalau mau bertanya monggo diseling. Au minal Qur'an au minas syariatu, utawa syariat Islam, lek aku ndak terlaku hukum syariatiku umpamane, tidak boleh. Au qala li hukmin hukima bihi minal ahkam asyariah laisa hadzal hukmu au la a'riful hukma mustazian, utawa ngene ucapane seperti ini, makanya gampang ngomongan kan tidak boleh. Utawa ngomong ini au qala utawa ucap sapa wong li hukmin maring siji hukum hukima kang dihukumi minal ahkami sangka pira-pira hukum syariat, minal ahkami syariat laisa hadzal hukmu, ora ono apa ikilah hukum, aula ora ono hukum syariat iku ndak ono. Hukum dari sapa hukum iku ono, hukum iku tidak ada umpamane, tidak boleh. Utawa ngomong aula a'riful hukma mustazian, utawa runa hukum iku tapi ngentengno. Tahu begini, tahu kalau mencuri itu haram, tahu kalau mencuri itu haram, tahu marung ngomong gini ndak ero aku lek hukume haram, aku ndak ero, tapi tujuannya mustazian ngeremehno, ndak ero aku jari sapa, ndak ero aku lek iku haram banget, maka bisa menyebabkan murtad ucapan, tapi tujuannya ngentengno ngeremehno bihukmillahi ta'ala, utawa ngentengno geguyu nang hukume Gusti Allah, hukume Gusti Allah diguyu. Au qala waqat mala awi'an kaksan dihako, apa jenenge wong sing ngebek-ngebeki inuman, makanya lek jare biyen nang guru-guru ngaji kuno biyen, jangankan arak hombar wedang seperti ini, jari-jari kuno, guru kuno, guru biyen sama nganggep mabuk teler-teleran, menganggap ini minuman terus kan tidak boleh nang guru-guru kuno biyen, bukan arak, bukan teh biasa minuman. Oleh guru-guru kuno lek ngajari kan, maka dek ini waqat malawi an kaksan dihako, air arak yang sudah terpenuhi gelas-gelas ini penuh arak ini, jadi mabuk-mabukan dengan minuman teh, padahal bukan itu arak, bukan. Makanya kan sebenarnya hati di dalam mulut dan wahadam bikasli sifat. Kau mengkang pada bertanya monggo sambil menunggu ketua Ansor Kecamatan Sendura. Jadi alhamdulillah ini acara Ansor sudah bertahan selama 3 tahun berkat kesemangatan teman-teman dari Al-Hikmah, Al-Ahibba, jadi punya grup sholawat, kita hanya mengawal, mengikuti, karena kalau grup sholawat 2 ini sudah tidak ada, dan yang semangat-semangat ngaji, teman-teman yang semangat-semangat ngaji, teman-teman yang tidak masuk di grup sholawat ada, cuma semangat ngaji tidak ada, maka sudah lama Ansor ini sudah buyar, mandek wis. Maka kita perlu kita dukung kelanjutan acara Ansor niki. Makanya ketika ada rapat apapun kita serahkan kepada teman-teman anggota, karena yang memang mereka yang menjaga sampai teman-teman ini yang menjaga sampai sekarang masih ada acara Ansor ini. Tentang Lailatul Ijtima dulu sebelum menunggu Pak Rofi, Lailatul Ijtima dulu Kantang Tebus sudah pernah ada, sebelum Ansor itu sudah ada Lailatul Ijtima, tidak lama, tidak beberapa kali pindah, akhirnya
karena banyak kegiatan di mana-mana waktu itu, akhirnya kita sempat punya dua, Lailatul Ijtima ambil Ansor. Akhirnya Lailatul Ijtima saya ke matur ke Kiai Huda, istirahat dulu. Lailatul, bukan kita berhentikan waktu itu, kita istirahat dulu, hanya Ansor lanjut, karena kalau luru ini dikit kemungkinan terancar bubar kabeh waktu itu. Makanya kan dipertahankan Ansor, Lailatul Ijtima libur istirahat. Mungkin nanti juga akan membahas Lailatul Ijtima, meskipun sebelumnya pernah Lailatul Ijtima ini. Apa dianu dulu? Kalau menurut saya ngajinya selesai, terus nanti rapat supaya dianu oleh ketua ranting kandang tebus Ustadz Holikun iki ngoten mawon nggih. Mungkin niki ingkang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung dalam Ngaji ini lanjut. betul disampaikan jangan betul. Mungkin yang mau bertanya karena minta dilanjut, monggo yang mau bertanya tentang masalah murtad niki. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimallahu la tab'udu hurmatuhu wa ka ora adoh, jarine Syekh Ahmad bin Hajar, ora adoh hurmatuhu apa harami pengucap, wa kadalan kaya mengkono yakfuru kufur sapa man wong satama kang misui nabiyan ing siji nabi au malaikat utawa para malaikat. Misui nabi utawa misui para malaikat ngelokno. Aukola utawa ngucap sapa wong aku nu ana ingsun kuat dan iku dadi germo insolaitu lamun salat ingsun. Apa awakmu ndak salat? Boleh salat dadi germo aku umpamane. Iki bisa menyebabkan murtad ucapan. Au ma sabtu utawa ngucap sapa wong ora merkoleh ingsun khairan ing kebagusan mundu sholat itu awit mulai sholat itu. Apa kok ndak sholat awakmu? Aku loh mulai sholat mulai cilik, ndak tahu ndak sugi-sugi sampai saiki. Tidak boleh. Ketika diajak sholat maka dia mengucapkan ma asabtu khairan mundu sholat itu. Aku mulai cilik malah sembayang tok tambah gering-geringen, tambah ndak sugi-sugi, tambah melarat kebiyen, kan tidak boleh ucapan seperti ini kira-kira kita juga pernah mendengar ucapan sing ini, kira-kira ya tahu krungu, padahal ucapan sing ini jangan sampai kita ucapkan karena iso ndadekno murtad ucapan. Was utawa ngucap awi sholatu latas luhuli di wasdil istighfar, tujuane ngentekno ndak sholat sampean, ndak patut kanggo aku sholat itu ndak patut kanggo aku, ndak pantas kayak awak-awakan kanggo awak sholat itu, ndak apa-apa sholat itu ndak pantas lek kanggone aku sholat itu umpamane tidak boleh. Tujuane nggo guyu ambek ngentengno awil istihlali tarka utawa ngalalno ninggal sholat. Sampai ndak sholat sampai ndak apa-apa, makin ndak sembahyang duhur umpamane kan ngalalno perkara yang haram ditinggalkan, ndak apa ngalalno perkara sing apa jenenge ngalalno ninggalno perkara sing perkara iku lek ditinggalno hukumnya haram. Iki bisa menyebabkan murtad ucapan. Ndak apa-apa makin ndak sembahyang lek kering, makanya sampean akeh lah ucapan iki ae dhewe kudu hati-hati. Ndak apa-apa sampean apa jenenge loro tangan, pamane loro tangan sampean ndak usah salat. Ndak apa-apa lek warang iku ndak salat, ndak apa-apa. Sapa sing kate ngondoki? Karena orang yang masih hidup kan tidak ngontok ini lek wis mati kan, ngondokinya lek wis mati. Tidak usah ngomong seperti itu, tidak usah.
bahkan kita bersyukur lek ana wong warang meksa salat. Awake dhewe kan dilang-langi nang awake dhewe kan. Ndak usah salat sampean warang. Ndak apa-apa wong warang iku ndak sembayang. Orang sakit wajib salat apa ndak? Wajib kan, tetap wajib. Kita menghalalkan. Nah, ojo ndak usah sapa yang mau ngodoi, iya dhewe kan akhirnya. Tapi ngodoi ini lek mati kan. Karena mengkodoi salat itu ketika orang sudah mati, lek masih hidup. Sapa sing kate ngodoi wong-wong isih urip. Wong sampai karya hati nico iku masih wajib sholat. Kayak ini aku sing nyembayangi, Mbah. Nyembayangi itu ketika wong wis mati kan. Ketika masih hidup sampai ndak sembayang sampean warang. Aku sing nyembayangi tak kayak no sampean. Itu kan gaya hukum sendiri. Ngodoi itu lek tidak ada sudah meninggal dunia itu baru dikodoi. Lek masih hidup ya biarkan, itu tanggungannya. Kalau sudah mati dihitung tidak sholat berapa tahun, anaknya sudah mengkodoinya sholatnya. Kalau masih hidup ya biarkan sholat. Kita kan sering ngelang-langi, aku kata sholat li ya boy, tidak oleh kena banyu tayamum. Jangan dibiarkan ojo sampean warang ndak usah sholat, ndak apa-apa, mbak makin ndak sembahyang wong warang iku. Ndak usah ngomong seperti itu, ndak usah ngalal no ning apa jenis au istihlali tarka ngalal no ninggal perkara sing perkara iku ndak oleh ditinggalno asline. Au tasya'uma utawa tum tasya'um au qala li muslimin utawa ngucap sapa wong li muslimin maring wong muslim ana aduka aku musuhmu wa adu nabi kalan musunih nabi sira au li syarifin utawa ngucap maring wong sing mulya ana wa aduka ngucap nang wong Islam ya padha islame aku musuhmu saiki ya awake musuh maksudnya tujuannya temenanan duduk guyonan. Tujuannya temenan, musuh temenan kan, bukan guyonan. Nah, itu kan biasa guyonan, musuh saiki, tapi kan guyon. Nah, itu temenan nganggep musuh temenan mari tukaran temen lah itu saiki musuh saiki. Padahal podo Islami itu tidak boleh. Waktu nabi kapemane nganggep musuh bi nabi ini. Awatu kawatu jadi utawa musuhnya mbah siro. Padahal sing dikarepno muridan Nabi Muhammad, sing dikarepno Nabi Muhammad sing dadi musuh. Monggo ing bahasa tanglet sambil menunggu. Niate ngodoi salate mayit mau. Ya sing wis ada umur lah. Yang sudah kelewat dia. Ya niat sampean sholat, niat bahasa Jawa nggak apa-apa. Kalau biar sampean tidak apa jenenge itu supaya tidak kesulitan. Niat ini sampai sholat zuhur seperti biasa. Usolli fardhu zuhri bagaimana biasa. Usolli fardhu arba'a rakaatin, tujuannya itu untuk mengqadai qadaan lillahi ta'ala. Jelaskan seperti itu. Qadaan ngodoi mang kan kanggo ngodoi sholat yang kita ngodoi sholati sapa? Baik utawa ibu apa duhur yusolli fardhu aku sholat sing sholat kan sampean jelas ojo usolli bukan seperti nyolati itu kan sing jelas sing sholat kan sampean cuma sholatnya sampean itu tujuannya untuk mengkodoi sholatnya baik utawa ibu utawa dulu ya niate sampean sholat itu untuk ngodoi sholati ya sudah tinggalkan yes Jawa diniatin di hati karena niat itu hati niat itu kan di hati makanya sampai lek muding ini tok usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin Allahu akbar sing dihitung bukan mulut loh usolli ini sampai ini bukan itu sunnah itu sampai muni usolli itu sunnah itu wajib sampai ngucap di jero hati ini sing usolli itu di jero hati itu wajib makanya yang rukuni sholat sing rupani niat itu tempatnya di dalam hati
Sing wajib iku ndek ati. Sing wajib sampean lek ndek atine muni Allahu Akbar, ndek atine muni usolli fardhal isya'i, iku sing wajib. Lek sampean muni ndek mulut usolli fardhal, iku sunnah. Muni ndek mulut ini sunnah. Sampean muni ndek ati usolli, iku wajib. Lah niati kan ndek hati kan. Lah iku sampean niati, iku sampean ungkapno salatnya sampean untuk ngodoi siapa. Itu di dalam hatinya, tidak perlu di mulutnya, tidak masalah. Di mulut itu sunnah, wajib kan di hati, yang di hati ini bisa. Monggo yang lain, utawa sampean sholat dua kali, umpamane mari sholat duhur maneh, sing siji wae sampean wajib, sing siji ngodai buke apa jeneng bae. Monggo yang lain. Lagi tak? Iya, moga. Saya itu pernah menghalangi bapak saya. Iya. Sedangkan bapak saya itu sedang sakit. Jadi waktu Jumat, sholat Jumat, saya aku katanya ojo wis, ndak kuat di perjalanan, mending sholat duhur di rumah. Iya, ndak masalah lah itu kan. Wong udur sakit, termasuk udur sholat Jumat dia sakit, terus mator hujan, itu termasuk udur sholat Jumat. Tapi sebenarnya sampean bukan menghalangi dia untuk sholat kan. Sholat Jumat kan ada apa jenenge itu karena memang udur sakit. Lain dengan meninggalkan sholat itu. Kalau sholat fardu kan memang tidak ada udur lain, sampai sakit pun tetap wajib kecuali lupa, itu termasuk udur. Monggo. Lama Kak Rofi ini. Dengan Waduh, lama ini. Bahasan bulan Maulid rutinan apa diliburkan, apa lanjut, apa diundur, apa dimasukkan? Kita sambil musyawarah, tidak usah mix sudah. Untuk yang berikutnya di rumahnya Mas Andre, apa diliburkan, apa maju, apa mundur? Bertepatan malam 12 Maulid. Kenapa? Jalan bulan mulai kan agak undangan biasa. Emang berkati. Pas tanggal piro? Pas tanggal piro sih? Malam 12. Pas malam 12. Ansar itu. Malam Kamis. Biasanya malam 12 kan agak bareng agak sini. Masih tanggal-tanggal liyane kayaknya. Sadurunge iku. Iya tak mulai ya. Kan menyambut yo. Libur. Libur 1 bulan. Iya libur. Berarti sak mari ini mulutan wis, bulan mulut bulan. Iya jamaah itu enggak misalnya. Lihat. Berarti kok pas tanggal di umum sampai ono undangan barengan. Sing tampil ala ibak balane Mas Andri. Tapi sak mari ini bulan mulut. Yo. Ya apa positif libur? Iya, ruwet deh anu mulutan. Acara tapi sing nyang iku main TV kan. Saat kentakan tuan rumah nangis cuma di Libur dulu.